Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kami muliakan para alim, para kiai, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Hayatus Syafi'iyah yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Muhammad Ulinuha dan juga Bapak Kiai Abdul Hayy nanti yang akan juga membersamai kita. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama, yang paling cantik sendiri nih di depan kita ini, beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI PD IPARI Kabupaten Batang, Ibu Hajah Al Mukaromah SAG MPD. Ini beliau di samping kita, penyuluh. Kemudian yang kami hormati juga anak muda yang menjadi kebanggaan di Kecamatan Bawang, teman saya dan juga teman ngobrol dari kecil, dan beliau termasuk salah satu yang menjadi inspirasi buat teman-teman pemuda-pemuda di Kecamatan Bawang. Beliau ada Muhammad Alif ya, sarjana hukum ya, Alifuddin. Baik, yang kami hormati juga teman-teman santri dari Hayatus Syafi'iyah, santri putri, kemudian santri putra kan agak cukup ada di belakang. Kemudian ada yang tidak kalah pentingnya ini, kita hari ini diskusi kita berbarengan juga dihadiri oleh dari KKN dari Ma'had Ali Nurul Burhani Meranggen Demak. Iya, terima kasih. Baik, teman-teman media penyuluh yang kita baru live baru pertama kali, mudah-mudahan semua saja yang hadir pada hari ini semua diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah, hari ini Allah takdirkan teman-teman penyuluh agama Islam Kabupaten Batang untuk hadir di sini dalam rangka ini adalah hari lahir ke-1 Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI ke-1. Dan hari ini spesial, kita bersyukur kepada Allah di hari lahir yang ke-1 ini kita mengadakan kegiatan bersama-sama dengan di Pondok Pesantren Hayatus Syafi'iyah, yaitu dalam rangka kita berdiskusi bersama tentang teologi lingkungan perspektif agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kegiatan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada hari ini bisa menghasilkan yang bermanfaat bagi khususnya di lingkungan kita bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peserta diskusi yang kami hormati dan kami banggakan, sebelum kita ngobrol tentang bagaimana sih kita ngobrol tentang lingkungan, terlebih dahulu acara akan dibuka oleh pengasuh Pondok Pesantren Hayatus Syafi'iyah, Bapak Kiai Muhammad Ulinuha, dan kami persilakan Pak Kiai Ulin untuk membuka acara ini. Kemudian setelah beliau membuka, beliau harus berganti acara, jadi beliau nanti akan meninggalkan kita bersama. Setelah itu kita akan fokus ke dialog bersama narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk memulainya mari kita buka bersama dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Hayatus Syafi'iyah yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Ulinuha, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayah. Wa qala Nabi an-nadhafatu minal iman, al-hadis. Amma ba'd, yang kami muliakan yang pun Bapak Maskur sarjana agama penyuluh
Agama Kecamatan Bawang atau Kabupaten Batang, panjenenganipun Ibu Haja Al-Mukarramah, Ketua Penyuluh Agama Kabupaten Batang yang kami hormati, santri peserta halaqah atau diskusi, dan juga tidak ketinggalan semua penyuluh agama Kabupaten Batang yang bisa hadir pada kesempatan kali ini yang kami muliakan, kami banggakan. Tidak ketinggalan adik-adik, mbak-mbak KKN, dan juga mas-mas KKN Ma'had Ali Nurul Burhani Meranggen Demak yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertugas atau melaksanakan KKN di Desa Sidoarjo, tepatnya yang berkumpul di Pondok Pesantren Hayatus Syafiyah yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita semua dan walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kami haturkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kita di dunia dan kelak nanti di akhirat, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Santri putra dan putri yang kami banggakan beserta dialog yang kami banggakan, atas kehadiran Bapak dan Ibu dan rekan kita KKN Ma'had Ali, kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Hayatus Syafiyah mengucapkan selamat datang atas terselenggaranya dialog atau diskusi teologi lingkungan hidup, atau pada hari ini mengadakan hari lahir atau harlah ke-1 IPARI nasional yang kebetulan Kabupaten Batang mengadakan di Pondok Pesantren Hayatus Syafiyah ini. Maka dari itu kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Hayatus Syafiyah mohon maaf di sini tidak bisa memberikan tempat atau apa yang bisa kita laksanakan, cuma ala kadar aula masih dalam Pondok pesantren masih dalam tahap pembangunan sehingga aula belum bisa maksimal, tempat tidak memadai, hanya terbatas. Mohon maaf sekali atas nama Pondok Pesantren atas perjalanannya atau diadakannya diskusi teologi lingkungan hidup dari IPARI. Mudah-mudahan membawa barokah manfaat terutama di Pondok Pesantren kita Hayatus Syafiyah secara umum pada masyarakat, yang mana kita harus menjaga lingkungan, menjaga baik kebersihan, ketertiban, dan seterusnya. Apalagi kita sebagai orang Islam dalam segi apa itu namanya kebersihan sudah dicanangkan oleh Rasul, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan adanya diskusi ini mudah-mudahan mendapat manfaat barokah pada pondok pesantren kita ini terutama dan masyarakat secara umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi saya mengatakan atau mengambil fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tentunya karena kerusakan lingkungan atau keberadaan lingkungan ini tidak luput dari
kecerobohan manusia itu sendiri. Maka dari itu adanya diskusi ini, mudah-mudahan kita tidak adanya lingkungan, justru kita bisa merawat lingkungan dengan baik sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apapun, mulai dari tanaman, dari lingkungan udara dan yang lain, sehingga harapan kita, apalagi kita masih sekarang ini dari pemerintah masalah stunting dan yang lain itu juga terkait kalian dengan kebersihan atau stabilitas lingkungan ini yang harus terjaga. Maka dari itu kami dari pengasuh pondok pesantren Hayatus Syafiyah merasa terima kasih atas diadakannya diskusi teologi lingkungan hidup. Mudah-mudahan kemanfaatan pada pondok pesantren Hayatus Syafiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang saya katakan, cukup dari saya untuk membuka acara ini. Yang paling penting nanti dialog, yaitu narasumber dari Ibu Hajah Al-Mukarramah, dari Ketua IPARI Kabupaten Batang, dan juga Mas Alifuddin sarjana hukum yang nanti akan memandu atau memberikan acara tanya jawab dan lain yang mbak-mbak santri dan mbak-mbak KKN nanti perlu ditanyakan kepada beliau berdua dan juga Bapak Maskur sebagai moderator ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan rahmat, taufik, hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita buka bersama dalam acara ini dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan mendapat ridho, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bagian ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Muhammad Nurdha yang sudah membuka acara sekaligus memberikan pengantar tadi terkait bagaimana konsen kita terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya Pak Kiai Ulin berkenan masih di sini ya? Sampai nanti sebelum dur, insyaallah. Atau bertugas ada acara lain menyelesaikan? Nanti sementara mengikuti. Ya, oke. Oh, baik, terima kasih. Jadi ini kalau kita mau dialog ada bahayanya, saya takutnya teman-teman santri kemudian menjadi rekoh ini berani ini. Jadi kita santai aja, kita presiden Pak Ulin untuk bisa aja nggak apa-apa, sudah bisa konsentrasi. Ini santrinya ngeper semua ini, teman-teman. Selamat terima kasih Pak Ulin sudah difasilitasi dan mudah-mudahan kita kegiatan hari ini bermula dari Hayatus Syafiyah akan berkembang kepada pesantren-pesantren di Kabupaten Batang. Oke, baik ya. Oke, nanti Pak Ulin pokoknya diganti santai saja, nanti sambil mendengarkan. Nanti kalau sudah saatnya tak kira teman-teman santri saat kita buka dialog kemudian do ngeper-ngeper wanita kon, nanti pengasuhnya Pak Ulin tak suruh keluar dulu terlebih dahulu. Baik, kita sambil mendengarkan ini. Baik, kita mulai acara sesi ini, kita diskusi panel. Dua orang ini hanya pemantik ya, hanya memberikan hanya memberikan rangsangan dengan bagaimana kita konsentrasi kita terhadap teologi lingkungan. Tadi Pak Ulin menyampaikan ada ayat Al-Quran yang sudah disampaikan beliau. Bahkan posisi kita sendiri diciptakan Allah itu konsepnya Allah kan kita menjadi khalifatullah fil ardh, pemakmur di bumi. Jadi hubungan kita tidak hanya dengan manusia saja, tetapi dengan alam, semua bagian dari kita untuk bagaimana kita memakmurkan agar alam ini betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicara tentang alam ini bukan bicara tentang sekarang,
tapi kita bicara tentang generasi ke depan kita. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, konsep inilah nanti akan dibangun dari dua orang ini sebagai pemantiknya untuk kita diskusi, nanti akan kita berikan rekom bersama-sama. Kebetulan ada teman-teman dari Mahat Ali, kita buat rekomendasi dari sini. Rekomendasi dari diskusi hari ini, kira-kira apa yang kita bisa rekomendasi ke pemerintah desa, ke kecamatan, ke kabupaten, ke dinas lingkungan dan sebagainya. Saya kira ini menjadi hal yang sangat urgen buat kita bicara bersama. Baik, untuk memulainya kita sudah hadir ini narasumber kita yang masih muda, Pak Muhammad. Saya menyebutnya Pak, tapi statusnya beliau masih single ini. Enggak, tapi beliau juga aktivitasnya selain beliau aktivitas di Karang Taruna, beliau juga menjadi pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Candi Gugur dan sudah ada beberapa prestasi di Madrasah Ibtidaiyah Candi Gugur. Salah satunya adalah kemarin adalah meningkatkan pramuka ke internasional, kemudian kejuaraan sebagainya. Nah, hari ini kita paksa Pak Alif untuk ngobrol tentang lingkungan. Kita beri waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit lah untuk pemantiknya. Nanti Mbak nanti untuk menyambung baru kita diskusi. Kayak begitu ya. Silakan Kang Alif langsung boleh kenalan, boleh mau apapun salah ya. Sudah saya kenalkan ya, Muhammad Alifuddin ya, sarjana hukum. Dia juga lagi menempuh S2 ini ya. Ya begitu. Kita beri aplaus juga untuk Muhammad Alifuddin. Baik, monggo Mas Alif. Kita sebutnya Mas saja ya. Ya, Mas Alif silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala nikmatillah mabadah. Para alim, para kiai yang tansah kita sangat hormati. Kepada pengasuh Pondok Hayatus Syafi'iyah yang sama-sama kita nantikan barokah, ilmu barokahnya, pada Ketua IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Batang yang kami hormati, pada yang kami hormati, pada seluruh penyuluh agama Islam, penyuluh agama Islam di Kabupaten Batang yang kami hormati, rekan-rekan dari Mahat Ali yang kami hormati, mau malah pengasuhe supen dumateng panjenenganipun Romo Kiai Ulinuha Muhammad Ulinuha ingkang kula hormati, ingkang kula cadhong-cadhong ilmu manfaat saha barokahipun dumateng Romo Kiai Abdul Hayy ingkang ugi sami kita nantikan berkah manfaat ilmunya, dan juga teman-teman dari Ma'had Ali Nurul Burhani Meranggen Rembang yang Meranggen Demak, maaf ya, soalnya masih wilayah Pantura, jadi ingatnya yo kadang Meranggen, kadang Demak, kadang Rembang. Oke. Nah kemudian ini kebetulan alhamdulillah ikut partisipasi di sini dan menjadi peserta, tapi tentunya nanti akan kami gali informasinya dan ilmunya juga dari teman-teman dari Ma'had Ali, karena tugas mereka ya untuk menjadi bagian yang kemudian bisa berpartisipasi banyak di lingkungan masyarakat. Nah ini nanti tepat ketika jenengan kok nanti juga ikut memberikan ilmu di sini. Dan dari teman-teman ataupun adik-adik juga dari santri Hayatus Pondok Pesantren Hayatus Syafi'iyah Gombalan Desa Sidoarjo Kecamatan Bawang yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah bersama-sama dengan kita dalam keadaan mudah-mudahan bahagia ya. Bahagia ya. Aja terpaksa bahagia gitu. Nah yang pertama bila kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bermuajahah di sini dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan nanti apa yang kita cari di sini itu benar-benar bisa ditemukan, benar-benar bisa dirasakan dan kemudian kita terapkan. Nah itu adalah salah satu yang Allah kemudian berikan kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang tentunya menjadi panutan kita,
yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah penuh dengan cahaya Islami ini. Oke, ini saya datang ke sini ya tentunya saya ingat dengan makalah kun aliman au kun muta'aliman, bahwa jika kamu istilahnya jadilah orang yang mengajarkan atau jadi orang yang belajar. Nah, di sini saya itu ingin belajar, bukan mengajarkan. Nah, mengajarkan karena nang arep dikira mengajarkan. Nah, saya ingin belajar dari jenengan semua. Tentunya nanti kita sesuai dengan judul yang kita bawa di sini, yaitu diskusi, dialog yang membawa tema teologi lingkungan. Namun sebelum ke itu kita harus berbicara dulu tentang apa makna dari teologi. Karena kadang-kadang saya sendiri juga bingung, teologi ini sebenarnya apa yang menjadi spesifik dari ilmu ini. Ternyata setelah mencoba memahami, mencoba mempelajari, teologi kalau secara agama itu ya ilmu kalam, ilmu tauhid. Teologi ini berasal dari Turki, bahasa Yunani, Turki. Mergo pengen teng Turki lho. Cantik-cantik anunya. Nggih. Uhtinya cantik-cantik Iya. Film-filmnya kan bagus-bagus. Nggih, leres. Makanya tadi salah menyebut Turki. Itu dari bahasa Yunani, mengambil dari kata theo dan logos. Theo itu Tuhan dan logos itu bisa diartikan sebagai ilmu. Jadi teologi itu adalah ilmu ketuhanan. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan, membahas bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sering disebut ya hablum minallah, seperti itu. Nah, teologi ini sangat berkaitan erat dengan manusia. Karena ketika kita menghubungkan dengan Allah, kita juga harus menghubungkan hubungan sesama manusia tersebut. Selain sesama manusia, kita juga harus berhubungan dengan alam yang mana itu semua adalah ciptaan dari Allah. Itu ketika kita melupakan salah satunya, maka ketakwaan kita, keimanan kita terhadap Allah yaitu terputus. Karena kita tidak bisa menerapkan apa yang menjadi pedoman, apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi wanti-wanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi juga disebutkan dari Pak Yulin Duha, sing rusak alam gue yo menungso. Kan seperti itu. Tuh. Yang merusak alam itu manusia. Bahkan Allah itu menundukkan alam. Ini saya teringat tadi sempat ketika Paulin tadi menyampaikan tentang kerusakan alam. Kemudian saya teringat dengan Quran yang menyebutkan gini berbunyi. Mungkin salah nanti disampaikan gitu. Ini kan salah hafidhah dan ini. Kalau salah kan ya pakai apa yang aneh ini? Hanya izin. Wasakhorona lakuma fis samawati wa ma fil ard. Harus sebut tadi. Oke. Nah itu apa ya? Bahwa Allah itu telah menaklukkan, telah menundukkan langit dan juga bumi. Dan itu semua dan itu rahmat dari Allah. Artinya apa? Langit ini sudah, bumi ini, alam ini sudah dikelola betul, direncanakan betul, dikonsep betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika konsep besar ini kok dirusak oleh manusia, maka yang menjadi konsep besar ini dari Allah itu juga akan rusak. Mulai tadi Pak Maskur juga menyampaikan bahwa manusia itu adalah khalifatullah fil ard. Kita itu menjadi pemimpin untuk di lingkungan alam ini. Ketika kita sudah mengingkari amanah menjadi khalifah di muka bumi ini, maka kerusakan itu akan semakin dekat karena kita tidak bisa menjaga amanah itu. Nah, ini sudah menjadi hal yang paling penting
ketika manusia itu menjaga alam, itu menjaga sesuatu yang berada di bumi ini. Ketika kita sudah tidak mampu menjaga itu semua, saya yakin, seyakin-yakinnya alam ini pasti akan rusak serusak-rusaknya. Mulanya tadi disampaikan, ayo pri carane lingkungan kita itu betul-betul kita jaga. Kita anggap saja ketika bersama alam, bersama lingkungan, itu seperti halnya kita merawat diri sendiri. Kayak dene cawatan, ambil contoh anak perempuan. Anak perempuan kan biasanya suka dengan menggunakan skincare. Rias. Rias. Nah, dengan skincare itu kan berarti dia menunjukkan bahwa dia ingin merawat diri sendiri. Ini sing katon putih-putih, sing ireng kan. Ini kelihatan glowing dari skincare dan tidak kan kelihatan. Kan seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar merawat untuk dirinya sendiri, merawat untuk mempercantik, untuk kemudian kelihatan lebih cantik. Sama ketika kita hubungannya kok mau merawat alam ini, maka alam ini akan terlihat cantik juga dan kemudian enak disawang, enak dipandang, enak dipijaki. Seperti itu. Tapi ketika kita tidak bisa menghubungkan sama seperti ke diri sendiri ataupun tidak bisa merawat alam tersebut, maka yang akan terjadi adalah kerusakan. Itu. Makanya ketika kita ingin menjadi bahasanya seperti inilah. Ketika kita bersama alam, maka kita harus benar-benar membuat hubungan dengan alam ini harmonis. Bagaimana ketika kita kok bisa harmonis, berhubungan harmonis dengan alam, maka alam juga akan harmonis dengan kita. Itu. Tapi ketika kita kok tidak bisa harmonis dengan alam, dengan lingkungan, alam juga akan dampaknya akan rusak dan kemudian kita yang akan rugi, manusia yang akan rugi. Seperti itu. Niki waktu ini buat kita niki pun. Ya, 5 menit lagi. Tasik kadang ya. Ya. Mainkan aja. Terus mainkan. Oke, tadi saya juga ingat betul tentang khalifah ini. Niki saya juga mau langsung mencari sing artine kayak nang Quran ki apa ya, surat apa ya, pesat langsung ketemu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nih, kula langsung menemukan nenek mulane kula ngadep soalnya wedhus salah niku. Malih-malih kula wedhus salah keranten dihadapkan dengan calon para hafid dan hafidhah. Niki Kang Mas Santri juga sedang ngapalke masalah ini. Mambi diskusi kali kula niku, wah Kang ini wah ini bane diskusi tentang Quran pedot iki. Ini berarti tak ngadep bae to nih. Dan ora dibantai total kan niku terus. Nah, itu di dalam Quran ayat 30 berbunyi gini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan Allah itu berfirman di dalam Quran, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kemudian malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat ini menjawab, bertanya, apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Ini dari malaikat. Kemudian malaikat melanjutkan, sedangkan kami para malaikat itu selalu bertasbih, selalu memuji Allah. Selalu mensucikan namamu, nama Gusti Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi apa sing tidak diketahui oleh para malaikat, oleh para makhluk, itu Allah sudah mengetahui terlebih dahulu. Nah itu. Jadi manusia itu memang ditugaskan ke bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah ini berarti menjadi pemimpin untuk semuanya,
yang ada di alam semesta. Seperti halnya juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus ke bumi ya karena tujuannya untuk rahmat untuk alam semesta. Kalau bukan untuk itu, tidak akan diutus Kanjeng Nabi ini ke bumi. Kenapa? Artinya bahwa penjagaan alam semesta ini memang satu hal yang sangat penting, yang terus ditekankan oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah. Bahkan saya tidak ingat tapi pernah mendengarkan gini, yang menerangkan tentang di dalam Quran, yang menerangkan tentang bagaimana kita harus peduli dengan lingkungan, peduli dengan alam, itu sampai ada ratusan ayat. Ini menunjukkan dan memperlihatkan bahwa sangat penting, sangat urgent tentang lingkungan ini, tentang alam ini. Ketika tidak penting yo paling sebutnya bisa kan seperti itu bahasanya, cara logikanya seperti itu. Makanya kita yo harus berupaya untuk kemudian menjaga. Terus tadi disampaikan, ayo kita karena ini lingkungan yang menjadi pembahasan, kita juga harus bagaimana kemudian nanti memikirkan nek lingkungan men adem, oh berarti wite kudu akeh. Contoh seperti itu nggih. Berarti wite kudu akeh. Nek lingkungan men adem, oh berarti kita harus menjaga, salah satu contoh membuang sampah tidak sembarangan. Atau biar kita merasa nyaman menghirupi udara yo seger, berarti ketika membuang sampah atau membakar sampah yo dipilah-pilih. Tidak, soalnya gini tadi sempat disampaikan juga bahwa misal pembakaran sampah itu di diskusi di dalam ruangan gitu, pembakaran sampah menggunakan pampers itu kan aromanya atau polusinya itu kan sangat luar biasa menyengatnya. Itu dampaknya luar biasa, dampak lingkungannya luar biasa. Contoh, yo mali awalnya jadi gatel-gatel. Kalau ke lingkungan hidup, lingkungan yang di hutan, contoh itu menjadikan penyakit pepohonan tersebut. Itu. Jadi ini penting untuk kemudian kita benar-benar bisa merawat, bisa menjaga dan bisa melestarikan alam ini dengan riang gembira. Artinya apa? Dengan betul-betul kita temenanan lah cara bahasa ini, temenanan seperti itu. Mungkin itu dulu Pak. Oke. Baik. Baik Mas Alif, tadi konsep bagaimana tentang Al-Quran, konsep yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan lingkungan jelas sudah disampaikan baik dari pengasuh maupun Mas Alif. Nah, kita akan coba lebih ke teknis, lebih ke personal terkait dengan keberadaan pondok pesantren. Tentu persoalan pondok pesantren lingkungan tidak jauh-jauh dari persoalan sampah, persoalan pemilahan. Apalagi pondok pesantren Putri tentu ya apalagi tadi kalau yang dibakar itu baru apa namanya? Ya, pempes kalau dibakar yang lain. Oke, baik, lebih lanjut. Terima kasih, Alif. Pinjam-pinjamnya dulu. Ini. Ya, karena nggak ada 3 ini 2. Ini sampai kaget ini. Tapi saya garis bawahi tadi, dia ternyata juga pengamat juga ternyata. Mengamati lingkungan dan mengamati bagaimana perempuan itu ternyata ya tadi ada istilah skincare. Tak kira orang ngamati, tak kira orang patek ngamati kalau saya wedok jebule ngamati. Iya. Ya, awas. Itunya nanti aja depan kelihatan. Diurutkan dari belakang aja, diurutkan dari jangan sampai kamera. Oke, baik. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk Ibu Haja Al Mukaromah SAG MPD untuk bisa memantik kita. Tadi sudah mulai nih Pak Alif dari mulai turunan sudah ke arah mulai bicara tentang sampah, bagaimana kondisi di pesantren. Nah, kita akan urai dulu bagaimana sebenarnya sih persoalan sampah sudah seberapa bahayanya ini terkait dengan lingkungan sampah ini. Kita lebih fokus ke sana. Baik, kita berikan kesempatan untuk Ibu Haja Al Mukaromah. Ini kita beri waktu 15 menit ya untuk bisa memberikan pengantar pemantik kita. Setelah itu kita diskusi. Baik, silakan Ibu Haja Al. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, yang kita hormati, yang
Terus kita nantikan doa ilmunya Bapak Yai Romo Yai Ulim Nuha, pengasuh Pondok Pesantren Hayatus Syafi'iyah Desa Sidoarjo Bakalan Bawang, beserta seluruh keluarga dalam, Mas Alif, generasi muda keren yang akan menjadi generasi emas tahun 2045. Tapi nikah sih yo Mas, ojo kesuwen dari generasi keren nikah. Gus Maskur, host, friend kita yang luar biasa, para santri yang cantik-cantik, teman-teman penyuluh dan juga mahasiswa KKN dari Ma'had Ali Nurul Burhani Futma. Boleh pantun ya? Tapi dijawab dong. Jawabannya apa? Yes. Buah duku, buah kedondong. Bagaimana kabarmu dong? Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga semuanya tetap suka dengan jus apokat, jus tomat. Tetap sehat, tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik, 15 menit ke depan semoga bisa memantik semangat kita semua, terutama yang di depan kita ini, Romo Yai Mas Alif ini Rijalul Ghad, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Mungkin yang hadir di sini besok ada yang jadi Bu Menteri, Pak Menteri Agama. Pak Menteri Agama sering kembawaan, tapi jangan jadi penonton saja. Semoga jadi wasilah untuk kalian semua yang di sini. Ada yang jadi Menteri Agama, Menteri Lingkungan Hidup, jadi ustadzah, jadi ustadz, atau ingin jadi apa? Jadi apapun. Semoga kalian semua menjadi generasi yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berbicara lingkungan hidup ya. Saya di pondok, pengalaman cukup lama, ini di Kerapia. Kalian tahu apa yang terjadi dulu ketika di pondok? Kalau di pondok sampah banyak enggak? Banyak banget. Gimana enggak banyak coba? Yang namanya di pondok, nek sak pondok ono wong 100 itu hanya di lokusnya hanya berapa meter persegi, mungkin 100 meter persegi. Itu bisa untuk orang sekampung yang berhektar-hektar. Jadi wajar kalau sampah di pondok lebih banyak, bahkan bisa jadi lebih banyak di kampung karena warga di pondok lebih banyak. Dan problem lingkungan hidup, kenapa pada hari ini lokusnya kita letakkan di pondok pesantren di hari ulang tahun IPARI ke-1 ini, mau tahu apa sebabnya? Sebelumnya saya penasaran, siapa yang baru tahu IPARI? Baru tahu ya? Iya. Ada yang hafal IPARI itu apa? Baca ini. Baca. Ya. Ini ada hadiah nggak? Ibu, ada hadiah. Nanti ada kuis yang mungkin akan kita gulirkan untuk kalian semua. Jadi perhatikan baik-baik. Baik, IPARI kalian sudah kenal. Program IPARI salah satunya hari ini, pada tahun ini kita mengadakan dialog, dan besok hari Kamis tetap kita cinta bawang. Puncak acara Harlah IPARI ada di Bawang untuk penanaman 1 juta pohon. Jadi besok boleh ikut semua kalau mau ya. Kita rame-rame nanti. Ya, kembali kenapa sih di pondok? Kenapa nggak di luar aja? Karena kita cinta pondok. Gimana nggak cinta coba? Saya dulu di pondok, ya seneng turu sak mareme. Ada yang suka tidur di sini? Iya. Nikmat yang luar biasa itu tidur. Bahkan tidur itu ono gempa, ono koncone tukaran, ono ribut, ono ani kadang orang krungu. Ada yang begitu? Tidak ada ya. Semoga itu mungkin saya tahu dulu. Jadi di pondok itu memang bahagia sekali, Romo Yai. Bahkan terkait sampah, kayaknya sudah banyak yang berdamai dengan sampah ya.
Saking sampah itu ada banyak di sekitar kita. Meskipun itu dulu, kalau pondok-pondok sekarang sudah luar biasa, termasuk pondok Hayatul Syafi'iyah. Kan kita masuk tadi, ya, kita masuk pondok tadi terpana, keren banget. Sudah di depannya ada view pemandangan yang indah, hawanya sejuk. Ini kalau di Batang Kota kita masuk ruangan begini, butuh AC atau kipas angin paling nggak 10 ini. Ini sama sekali tanpa kipas angin, tanpa AC, kita masih kedinginan. Masya Allah, rezeki anak-anak pondok di sini. Belum lagi sinyalnya susah. Cari sinyal tadi kemana? Itu kerennya Hayatul Syafi'iyah. Jadi kalian tidak sering mainan HP keren tanpa dilarang. HP di sini sudah berjalan karena nggak ada sinyal kan. Kata siapa nggak ada sinyal hari gini? Sinyal ada tapi terbatas untuk kepentingan tertentu. Kembali ke laptop. Kenapa kita pilih Asy-Syafi'iyah? Kenapa Hayatul Syafi'iyah? Kenapa kita pilih pesantren? Karena untuk lingkungan hidup, tantangan di pesantren itu luar biasa berat. Ya, berat. Tapi di pesantren kita punya aset yang luar biasa. Anak-anak kita yang pada tahun 2045 akan menjadi generasi emas. Kalian tahu bonus demografi? Indonesia pada tahun-tahun ini sampai 2045 menurut data dan sejarah itu akan mengalami seperti apa yang terjadi pada negara Jepang. Ada apa dengan Jepang? Jepang waktu itu dibom, ada bom di Nagasaki, Hiroshima. Tapi kemudian apa yang terjadi? Jepang bisa bangkit kembali karena apa? Penduduk pemudanya banyak sekali dan mereka bersatu untuk membangun Jepang. Semoga kalian termasuk generasi emas yang berkualitas. Banyak anak mudanya di Indonesia sampai 2045 sekarang sudah mulai muncul jumlah anak mudanya banyak sekali. Bahasanya kita itu sekarang ikut anak-anak Pak. Jadi kalau dulu mungkin bahasanya relevansi gitu Mas ya. Kalau sekarang relate nggak ya dengan kehidupan kita? Ini anak-anak sekarang. Komunitas bahasa kita dulu. Sekarang apa? Circle. Ada di circle, kamu circleku nggak sih? Ya banyak bahasa-bahasa baru yang sepertinya generasi seperti kita yang kolonial harus menyesuaikan. Pondok pesantren itu tantangan yang cukup berat adalah di sampah. Tantangan berat tapi kita yakin karena kualitas anak-anak santri yang luar biasa maka bisa menangani ini. Hanya penyakitnya istiqomah. Aja membahagiakan. Oh, Istri saya Iya, istiqomah. istrinya Gus Maskur, lupa saya di sebelahnya ada. Ya. Kakak nggak istiqomah. Gampang bagi Gus Maskur, tapi sulit bagi kita. Ya. Jadi di pesantren sampah yang sangat banyak itu sesungguhnya rezeki atau musibah? Ada yang mau menyampaikan? Sampah banyak kan? Sampah apa saja yang ada di pesantren? Plastik. Apa? Sampah pembalut ya, pembalut. Terus sampah apa lagi? Kertas. Oke. Sisa makanan. Sisa makanan. Kalian makan di sini kan? Nah, sampah yang macam-macam itu kalian sudah tahu bagaimana memanagenya. Tadi Mas Alif sudah menyatakan tugas kita sebagai khalifah, Gus Maskur juga, Pak Yai juga sudah memberi motivasi kita agar bisa merawat bumi. Salah satu bentuk sedekah kita untuk merawat bumi adalah menjadi khalifah. Karena kalian belum menjadi pemimpin negara, maka menjadi khalifah bagi diri sendiri dan pesantren. Caranya bagaimana? Memanage sampah sudah bisa. Di luar sana sudah banyak yang tahu bagaimana konsep memilah sampah. Ini sebenarnya sangat mudah dipahami dan semoga ini menjadi sedekah untuk kita semua. Sedekah berpahala kan? Sedekah berpahala, berpahala? Kalian yakin bahwa memanage sampah itu bisa jadi sedekah? Yakin itu bisa jadi sedekah? Yakin. Sedekah itu
manfaatnya banyak. Apa coba? Belilah kesulitanmu dengan sedekah, penyakitmu dengan Sedekah, panjangkan umurmu dengan sedekah, bencana takkan melewati dengan sedekah. ayo Apal semua. kabeh pinter, luar biasa. Setengah menit saya mengajarkan wis apal sedekah itu. Iya, belilah kesulitanmu dengan Sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah, panjangkan umurmu dengan sedekah, balak tak mendahului dengan sedekah. Iya, tepuk tangan untuk kita semua, keren. Semoga kita semua menjadi ahli sedekah dan kita akan mendapatkan fadilahnya. Dan sedekah yang paling sederhana adalah memanage sampah saat ini, jangan ditunda lagi. Minuman-minuman di luar sana kalian biasa beli, enggak usah di luar, di dalam ada sampah apa? Plastik. Kalau kita mencintai bumi, menurut ilmu persampahan, agar tidak merusak bumi kita, jangan campur sampah plastik dengan sampah rumah tangga. Jadi kalau kalian mau sedekah, ojo mager. Anak-anak sekarang kan banyak yang mager ya, banyak males, gerak lazy mind. Nggih, matur nuwun bayain nuwun sewu bayain iki kula ajak dolanan santri-santri ini pun. Biyen izin. Iya, penapal sedekah. Sedekah itu rupa-rupa warnanya. Tidak hanya memberikan uang, memberikan tenaga untuk memilah sampah, kita niati untuk sedekah, maka insya Allah kita akan mendapatkan fadilah sedekah. Sepakat ya? Nah, sekarang coba secara teknis diingat bersama-sama. Untuk merawat bumi ini, sedekah untuk merawat bumi ini bisa dimulai dari sekarang. Dipisahkan antara plastik dengan makanan basah. Jadi nanti ada lapis, ada apa lagi dalamnya? Ada risoles. Kalau sisa tidak akan kalian makan, ada turahnya sedikit. Jangan dibuangnya, jangan dicampur. Jadi kalau bisa panitia nanti dia bisa menyiapkan 2 plastik, masukkan yang kering, plastik, kertas dipisah, sedotan itu dipisah. Kalau air yang botol airnya itu masih ada airnya, dihabiskan dulu atau dibuang untuk menyiram tanaman. Ya, kalau udah kering dipisahkan di plastik yang terpisah. Mulai hari ini bisa dilakukan seperti itu. Makanan basah juga dipisah. Nah, ada sebuah pesantren yang saya baca di Anukoya di mana? Guluk ya. Madura itu sukses mengelola sampah. Caranya sederhana, dibagi seperti tadi, organik dan anorganik. Anorganik tadi ini yang kering-kering dipisah. Itu kalau dijual bisa juga jadi uang meskipun kudu telaten. Kita betul-betul harus meniatkan dalam hati kita untuk memilah. Nek orang males tenan, dia harus dilawan malesnya itu. Bismillah, saya mau sedekah dari mulai hal yang terkecil. Kita pilah botolnya, langsung kita masukkan di plastik atau tempat sampah yang khusus anorganik. Untuk yang sampah makanan atau organik itu bisa jadi kompos, dipisah sendiri, jangan dicampur. Kalau dicampur itu bisa menjadi racun, jadi toksin. Dan bisa menjadi polisi untuk darah kita, mambude ora karu-karuan itu karena dicampur. Klepon entek ke klepone, lebok ke plastik ya. Tadi dibahas lah piye dengan pembalut, ya kan? Yang perempuan biasanya gimana cara buang pembalut? Dibungkus, terus buang tuh. Sing sekiranya bodoh, ngerti dibuat di kali. Wow, jangan. Di beberapa pesantren ada yang membuat sederhana sekaligus. Jadi organik, anorganik ya. Organik bisa dijual, dikilokan gitu. Kalau di Badan Lingkungan Hidup itu setiap Jumat pagi ada bank sampah. Silahkan kalau yang mau setor di sana. Tapi kan kejauhan ya. Daerah sini kan banyak. Asihkan pemulung juga, mungkin pemulung akan sangat bahagia sedekah sama pemulung. Kemudian yang anorganik bisa diproses jadi kompos, dan yang
tadi yang pembalut, untuk ibu-ibu mungkin ada yang punya putra-putri pakai pampers, ada yang kemudian dibakar. Ini cara-cara cepatnya. Leboke brumbang ya kena dibakar. Ini cara praktisnya. Yang penting ojo dibuat neng kali. Nggih. Mungkin ada cara yang lebih keren lagi tapi berdana. Kalau belum memungkinkan ya cari yang paling simpel. Gitu nggih, ikhtiar kita yang paling sederhana seperti itu. Dan ada yang lain lagi. Sini kalau makan pakai apa? Cerdas. Pertanyaannya yang salah. Media tempat untuk makan pakai apa? Piringnya pakai apa? Beling. Plastik? Beling. Nah, ini keren, saya suka. Kalau pakai piring itu selesai. Banyak saudara-saudara kita yang masih pakai plastik. Bahkan kalian pun sering membeli sesuatu yang panas pakai plastik. Bakso misalkan. Ini juga harus kita pahami bahwa tidak semua plastik itu ramah lingkungan. Tidak semua plastik itu sehat untuk kita. Teman-teman kita yang perempuan yang bermasalah dengan reproduksi itu sering mendapat nasihat dari dokter untuk tidak membeli makanan panas yang dibungkus di plastik putih. Contohnya seblak panas pula. Panas, tergantung tuh kuning terus bakso ya, teh panas. Itu hindari semaksimal mungkin pakai plastik putih itu. Memang sulit ya, sulit. Tapi ini menurut nasihat dokter begitu karena namanya plastik ada kode-kodenya. Tidak semua plastik itu sehat. Plastik banyak yang dibuat dari bahan kimia dan ada kode-kode yang tidak bagus untuk kesehatan. Teman-teman penyuluh ini membawa contoh plastik ya. Jadi bisa dicek ketika membawa plastik, menggunakan plastik, bisa dicek ada kodenya, buah janing. Nah, bisa dilihat kan di mana kodenya. Nah, ada simulasi ya, biar teman-teman tahu. Ada kode PPP, nggak apa-apa di sini. Nah, jadi peraganya buah janing. Biar tepang ya, ini buah Purwaningsi, penyuluh agama kecamatan terjauh, tersono maksudnya. Nah, ini contoh. Ketika menggunakan plastik, kita jangan sembarangan menggunakan plastik jika untuk makanan. Banyak plastik model begini yang kodenya tertentu, ada PE dan seterusnya, itu ternyata bisa mengurai bahan kimia dan tidak sehat untuk kita jadikan alas makanan. Kalau kita makan itu bisa mengandung toksik, racun. Nah, ini contoh ya. Ini karena teman-teman penyuluh besok membuat program ekonomi produktif, kita cari plastik yang aman. Ini bukan plastik yang mahal kayak tupper gitu yang mahal itu enggak. Ini murah, tapi ternyata ada di sini kecil segitiga ini dicek. Segitiga kecil ini dicek. Ini boleh buat makanan. Boleh buat panas ya, boleh. Ya jeli, saya ingin teman-teman perempuan khusus ya lebih jeli. Nah, oke. Ini beda lagi dengan ini beda ya. Saya ambil di rumah ini tadi. Itu P berapa? PE ya. Ini yang sekali pakai harusnya tidak dipakai berulang-ulang. Oke, bisa dipahami nggih? Hati cerdas dalam menggunakan plastik. Diusahakan nek duwe gelas atau punya apa namanya yang tempat minum yang bisa dipakai berkali-kali. Boleh, iya aqua boleh dilihat. Boleh. Cleo, kalau Cleo kita lihat bagus. Kemarin saya cek di rumah sudah PP5 ya, Cleo sudah PP5. Kebanyakan plastik untuk minum mungkin sudah aman. Tapi kalau kemasan-kemasan yang di toko harus jeli kalau untuk tempat makanan. Gitu nggih, teman-teman. Dan mungkin nanti untuk panitia kurban nih yang KKN juga ya. Masih banyak kadang untuk sisi murahnya memakai tas plastik hitam misalkan. Padahal itu tidak layak untuk makanan. Ada kandungan kimia yang mungkin bisa katot di dagingnya.
Jadi kalau yang ada punya uang carilah tempat godong, orang godong besek larang juga, pakai kemasan seperti ini boleh. Ya, ini dimulai dari hal-hal kecil seperti ini. Memang upaya dari pemerintah banyak untuk mengendalikan plastik karena sudah ratusan ton, jutaan ton yang menyakiti, melukai bumi kita karena plastik. Dan luka itu menyisakan tanah yang mungkin sudah tidak sesubur dulu. Bahkan biota laut juga terancam karena sampah yang kita pakai. 2 menit lagi. Oke. Kurang 2 menit lagi saya minta teman-teman mau menyedekahkan pikiran dan tangan, waktu kita untuk menjaga lingkungan kita, merawat lingkungan kita, setidaknya bisa memanage, mengelola sampah, mengambil sampah, memungut sampah, diletakkan pada tempatnya. Itu kayaknya sederhana dan itu sudah dipesankan oleh orang tua mbah-mbah kita sejak dulu. Tapi saking banyaknya sampah di sekitar, kadang kita udah berdamai aja. Pak orang benku sing nyingkirke, mbak-mbak sing resik-resik, dan gitu ya. Nah ini, ayo bareng-bareng. Kalau kita bisa sedekah, kenapa harus orang lain yang dapat pahala? Kalau kita ingin dapat pahala, ya kita yang melakukan. Gitu nggih. Dan yang terakhir, bareng-bareng kita ingat untuk setiap pagi tidak lupa sarapan megono. Sarapannya kini megono udu, tapi megono saya beda. Diingat-ingat selalu sebagai santri, sebagai umat muslim, ya, kita selalu setiap pagi sarapan megono. Apa itu megono? Menjaga diri, menjaga diri dari kerusakan, menjaga diri dari kedoliman, menjaga diri dari kemaksiatan, dari kelalaian, kemalesan, dan kejelekan yang lain. Dan yang kedua, tidak cukup menjaga diri saja, tapi kita harus ajak-ajak dan menjaga yang lain. Menjaga keluarga itu ya Bapak Ibu, keluarga kecil kita, keluarga kita di pesantren, keluarga kita di masyarakat, itu termasuk dari menjaga diri, yang kedua lan keluarga. Dari apa? Saking neraka. Megono menjaga diri lan keluarga saking neraka. Siap teman-teman sekalian? Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat kita terus untuk merawat bumi agar sehat, dan itu menjadi sedekah meskipun sederhana, semoga diterima oleh Allah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk dua narasumber kita. Saya nggak menyangka kalau penyuluh agama Islam ternyata kayak penyuluh kayak penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan ya. Jadi tahu detail semua tentang objek-objek itu. Dan ini memang jadi salah satu tambahan buat para penyuluh agama Islam yang memang oleh Gusmen ini, oleh Menteri Agama, kita ditugasi 4 hal ya. SC nomor 2 tahun 2024 4P itu ya. Jadi salah satunya hari ini kita bicara tentang persoalan tentang lingkungan. Terkait dengan 2 hal ini tadi disampaikan, saya pengen ada teman-teman yang hadir diskusi pada kesempatan hari ini untuk bertanya boleh, kemudian saya lebih pengen sharing untuk bisa menyampaikan juga apa terkait urun rembuk terkait dengan lingkungan. Coba kita masih ada waktu sekitar 15 menit lah sekian. Ya, 15 menit. Ya. Nanti dijamatkan untuk rame-rame nanti ya, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti. Baik, silakan untuk yang mungkin kita mulai dari teman-teman, silakan kita floor aja. Silakan untuk 2 penanya. Ada? Oh ya, boleh. 1, kemudian 1 lagi. Nanti yang terbaik pertanyaannya kita kasih kotak.
kotak BPA free, plastik BPA free yang kita bawa ya. Kita kasih satu kotak untuk kalian. Satu lagi dari ya kan ya. Oke. Pakai ini ya. Ada 3. Oke, kelas ketiga ya. 3 kita untuk silakan nanti untuk bertanya. Kita pakai karena keterbatasan media kita tetap pakai ini ya. Ya. Oke, kita coba ini Mbak Yuni aja dulu. Ambil fokus. Coba dari yang peserta dari sini sebutkan nama. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Khotimah. Kula asale saking Pelantungan. Oh iya, oke baik, silakan. Pertanyaannya ngeten, kan nek teng pondok niku kesulitan sing besar niku dalam mengendalikan lari alit. Nggih, pripun carane menumbuhkan kesadaran dalam diri lari alit pentingnya memilah-milah sampah niku. Kan nek lari alit niku nek teng pondok kan ketambrukan ngoten. Terus ketambrukan. Apa istilah ketambrukan itu apa? Kalau bahasa anunya apa? Berserakan. Oh, berserakan ya, berserakan. Oke. Ya, lanjut. Maksudnya jarang sakit berpikir, oh nek membuang sampah sembarangan niku dampaknya ngeten. Lah niku pripun carane menumbuhkan kesadaran dalam diri anak kecil tentang pentingnya membuang sampah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari teman-teman Mahat Ali. Pakai. Ya, di bawah aja nggak apa-apa, dipakai ini nggak apa-apa, pakai tangan nggak apa-apa. Ya, di bawah aja biar lurus. Oke, aman ya Kak Hamid ya, mainkan. Yuk. Nama saya Turfina Sari dari Mahat Ali Nurul Burhani. Oke. Ingin bertanya. Namanya? Turfina Sari. Panggilan akrabnya? Tina. Macam-macam. Nggak, nomor HP saya nggak tahu nomor HP. Susah. Oke, silakan Mbak Vina. Iya. Catat namanya lu, ingat ya. Yeah. Ya, silakan, Avina. Melihat lingkungan di sini mungkin sudah asri, tapi melihat lingkungan pondok kami Meranggen Demak itu sangat polusinya banyak. Untuk sampah itu ngumpul, sampah itu dikumpulkan di TPS tempat pembuangan sampah itu sampai membludak sampah dan tidak diurai, jadi hanya menumpuk di situ. Nah, apalagi untuk pembalut dibakar, apakah tidak menambah polusi? Seperti itu. Bagaimana solusinya? Oke. Terima kasih. Baik, satu lagi teman-teman Kang. Ya. Ya. Oke, itu nyala otomatis. Ya. Oke. Ini yang nyala ini, kalau ini agak seru karena pagi ini. Kalau ini nyalanya di media. Oke, mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah ada 2 penanya, mungkin kiranya sudah cukup lah. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan aspirasi saya lah. Ya. Jadi alhamdulillah itu dulu sebelum saya naik jabatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim dari Mahat Ali Nurul Burhani. Okay. Asal dari Meranggen Demak. Jadi alhamdulillah dulu itu saya sebelum naik pangkat sekarang. Keren ini, keren naik pangkat. Jadi saya itu berkecimpung di divisi kebersihan. Jadi mulai MTS, aliyah, bahkan kuliah di Mahat Ali itu saya masih berkecimpung sampah. Bahkan saya mendapat beasiswa karena berkecimpung di sampah. Wih, keren. Nah, selama saya di divisi kebersihan itu sebenarnya saya itu punya angan-angan gimana ya caranya pemerintah itu memiliki perhatian khusus kepada pesantren untuk masalah pembuangan sampah, karena yang dialami di pondok putri kami ya yang disampaikan Mbak Vina tadi ya, karena dulu yang ambil juga saya juga tahu akhirnya ada softtek di bungkus plastik,
ada apa, nanti yang bisa dijual ya dijual, yang nggak bisa dibuang. Nah, bagaimana kalau pemerintah itu memberikan fasilitas khusus atau perhatian khusus kepada pesantren, misalnya ada truk pengambilan sampah keliling tapi ke pesantren gitu. Jadi bukan hanya ke fasilitas umum masyarakat, misalnya pasar atau yang apa, terminal atau yang lain. Jadi ada perhatian khusus dari pemerintah untuk pesantren. Karena kan yang selama ini yang disampaikan dari pemerintah itu hanya teori-teori untuk mengajak membuang sampah, padahal kita di pondok juga belajar pentingnya menjaga lingkungan. Misalnya ada itu yang makalah apa? An-nadhafatu minal iman. Itu kan pasti sering disampaikan, tapi kan kalau tidak ada perhatian yang lebih dari pemerintah kan ya hanya berhenti di situ, stuck. Bahkan ada pesantren di Merangkin itu memang sudah mengadakan pesantren hijau, jadi memilah sampah sudah ada, terus nanti yang botol bisa dijual. Nah, itu sangat profit untuk pesantren. Cuan. Ya, mungkin itu saja aspirasi saya yang bisa saya sampaikan kepada Kemenak Batang ya, karena pesantren itu kan juga di bawah naungan Kemenak. Mungkin bisa disampaikan, semoga ya Kemenak Jawa Tengah atau pusat biar pesantren punya perhatian khusus untuk soal sampah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lutfi tadi ini hampir nanti akan kita coba buat rekomendasi. Tadi sudah mulai nih Kang Lutfi. Rekomendasi hari ini akan kita sampaikan ke berbagai pihak, ya, baik mulai dari dinas dari sini, mulai dari kepala desa, bagaimana desa untuk bisa menganggarkan bantuan yang hampir 1 miliar sekian untuk pemberdayaan terkait sampah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana tadi Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Agama, yang di bawah notabene adalah teman-teman santri. Ini ada keren ini, ada pesantren hijau, istilah-istilah. Jadi nanti dari Hayatus Syafiyah kita akan mulai membuat satu percontohan pilot project yang kita adakan kegiatan hari ini untuk Hayatus Syafiyah untuk menjadi pelopor pertama terkait bagaimana pesantren hijau. Ya. Kita akan coba support dari berbagai hal, nanti akan sampai buku tua ini kan lintas jalurnya. Baik, untuk tadi ada 3 penanya. Untuk yang pertama terkait Mbak siapa tadi ya? Iya, Mbak Im tadi terkait dengan tips ini. Biasanya Pak Alif ini yang ada tips-tips itu ya. Tips ini dari bocah cilik itu kan bahasa Jawa Mas tadi. Tips bagaimana agar anak kecil ini bisa mulai dari kecil bisa untuk mereka membuang sampah dengan apa? Tidak sembarangan, mereka bisa tadi harmonisasi dengan alam tadi biasanya. Istilahnya begitu. Kira-kira piye ngandani bocah-bocah cilik iki ben carane piye ben mereka juga ikut dari kecil untuk bisa membiasakan terkait dengan sampah. Monggo Pak Alif. Nanti juga begitu langsung aja. Ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mbak Imro Im aja. Mbak Imro Im ya. Imro Im ya. Mbak Im. Nah, tadi menanyakan mengenai solusi ya. Solusi bagaimana ngandani cah cilik iki ben ben nurut lah. Gini, nggih ben tidak semrawut. Saya ingat ngendikane dari siapa namanya Habib Quraish Shihab, itu ikutnya Habib Pak? Ya Habib. Kasih. Beliau itu pernah mengatakan, dan saya catat di sini, peran agama, kalian jangan membeli yang kamu tidak butuhkan, jangan masak yang kamu tidak habiskan. Artinya apa? Ketika kita sudah memulai menyampaikan hal-hal seperti itu kepada adik-adik, kepada anak-anak, nanti kemudian mereka akan sadar, oh ternyata ketika kita tidak butuh, kita tidak akan pernah beli. Ketika kita tidak menginginkan apa yang itu memang tidak menjadi kebutuhan pokok, kita tidak akan pernah yang namanya mencoba untuk terus
mengejar hal sesuatu yang tidak kita butuhkan. Saya di MI bukan berarti saya sering ngandani anak-anak kecil ya, karena kebetulan saya juga masuk di yang kelas tinggi, dalam artian tidak anak-anak tidak terlalu anak-anak lah. Jadi mereka memang sudah gampang untuk kita kita berikan arahan, kita kasihkan sesuatu yang memang itu menjadi kebutuhan bagi anak-anak tersebut. Biasanya kalau kami itu menyampaikan, kita mengarahkan nek sampeyan, cara basa saya ya, nek sampeyan kok pancen bakale arep kepengin kuwe yo kejar. Tapi nek sampeyan kok ora pengen kuwe, ora usah tau nyepaki. Sama halnya ketika masalah sampah, nek memang kita tidak ingin membeli, misal aqua ini tidak dibutuhkan, aqua ini tidak kamu minum, atau kamu bisa minum tapi tidak dengan air mineral yang menggunakan botol ini, ya cukup dengan galon. Karena dengan galon kamu hanya membutuhkan gelas saja yang kemudian itu bisa dicuci, maka dampak sampahnya tidak ada. Tapi ketika kamu menuruti gengsi karena ora butuh pak, semening main gaya, tuku botol tuku sing botolan, nah itu nanti akan berdampak pada sampah. Sama kepada anak-anak, kepada sesuatu yang itu memang tidak mereka butuhkan, ya tidak usah dikejar. Tapi ketika memang itu perlu dan itu nantinya ada dampak seperti halnya sampah, maka kita harus menyiapkan. Jadi itu kembali kepada diri kita, itu kembali kepada sing gede-gede bahasane ngono kuwi. Mungkin ketika nanti ada solusi lain dari Ibu Hajah Al-Mukarromah, monggo saged langsung disambung. Terima kasih. Baik, ada 3 penanya, nanti dikasih hadiah semua ya. Yang 3 ini 3 penanya luar biasa. Bu Im, ada Bu Im yang lain, ketua panitia penyelenggaranya di Bawang itu Bu Imro'atun. Nah ini beliau ada di depan, biar depan. Penyuluh Agama Kecamatan Bawang. Dan terkait anak kecil, memang banyak metode pendekatan. Ya bisa dipilih, nggak ada metode itu yang paling baik, tapi bisa disesuaikan dengan keadaan. Kalau dalam konsep pendidikan atau dakwah itu ada tafsir, mendahulukan basironnya dulu, baru nadhironnya. Tafsir dulu, baru takdir. Dikei bebungah sih, seperti contoh kita pada hari ini. Yang mau bertanya, yang memberikan masukan akan diberi reward. Nah, ini salah satu ikhtiar sederhana, terutama untuk anak-anak. Kita yang gede aja seneng kan kalau diberi hadiah kan. Zaman dulu raja-raja itu saling bertukar hadiah. Ulama-ulama kita juga saling bertukar hadiah. Salah satu yang memungkinkan bisa dipakai adalah dengan memberikan reward ketika anak-anak kita itu bisa melakukan yang baik-baik. Ojo diseneni terus, ojo ditakzir terus. Iya, memang takzir itu bagian dari salah satu, memang harus disiplin. Jadi santri itu latihan disiplin. Ya, ngono nek ora didisiplin kayak iki oke sing dlewer. Tapi utamakan dulu, kedepankan dulu memberikan reward atau tafsir. Nggak harus dengan barang, dengan pujian. Ingatkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Dari setengah tahun itu dia umbrus, apa tadi bahasanya? Semrawut. Apa ya tadi bahasanya apa tadi? Ketambrukan. Ketambrukan. Pateng kelambrung, ketambrukan. Pasti dia pernah tidak melakukan itu. Atau suatu saat beli tantangan dia untuk tidak ketambrukan, ketika dia bisa di alam terus, keren, loh koyo ini kayak Mbak rapi, kamu wis keren di alam. Jadi pengurus, Mbak pengurus ya. Jadi pengurus itu tidak boleh pelit ngalem.
melihat kelebihan teman-teman kita, adik-adik kita. Itu harusnya saja ya yang dijadikan kelebihan itu harus dicatat. Oh, dia punya kelebihan ini. Ada yang ketambrukan tapi sebenarnya dia sregep ngaji misalkan. Nah, ini diberi motivasi. Kamu itu keren loh, sebenarnya sregep ngaji, tapi akan lebih banyak lagi kalau hasil ngaji itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wong sing sregep ngaji, amaliai juga kita sregep karena rapi itu juga ajaran dari agama. Kalau perlu dieksplor cerita-cerita zaman Nabi, zaman sahabat atau salafus sholih diceritakan seperti misalkan Kanjeng Nabi itu pernah ngendikan nek wong sing ora seneng nyapu halaman kuwi padha karo wong Yahudi. Wong Yahudi ki ora seneng nyaponi dalan, mbuh ning apa nggih perlu dieksplor itu kisah-kisah seperti itu. Atau mungkin kisah Nabi yang mencari seorang yang biasanya sregep resik-resik kok dalam beberapa waktu nggak kelihatan. Kemudian disampaikan oleh salah seorang sahabat bahwa beliau meninggal dan Nabi ternyata sangat respect, langsung mendoakan orang yang senang bersih-bersih ini. Banyak cerita-cerita yang bisa kita jadikan motivasi untuk anak-anak kita. Kalau anaknya masih suka nyanyi, ajari nyanyi. Masih ingat lagu tadi makalah An-Nadhafatu Minal Iman, meskipun semuanya hafal makalah itu, tapi kalau perlu dinyanyikan dengan riang gembira. Menjadi anak pondok itu kan selalu harus riang ya, semuanya dinyanyikan. Misalkan An-Nadhafatu Minal Iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ketika ngoprak-oprak itu tidak pakai sapu dan ayo kowe iki, jangan ngoprak-oprak. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, itu yang menyenangkan. Nah, ini yang harus dilatih mulai dari diri kita sendiri ya. Tapi share dulu buat bahagia dulu. Makanya ada sholawat busyra kan? Bisa sholawat busyra? Itu jadi pengingat untuk kita bahwa kita itu aja seneng meden-medeni, tapi Sholawatan. Sholawat busyra ya. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Jadi pengingat ya. Oke, nanti. Oke, begitu ya teman-teman ya. Dan untuk Mas Lutfi tadi keren, dan kemudian untuk pembalut dibakar pembalut dibakar memang ada beberapa pola. Kalau yang paling aman itu dibakar pakai alat, begitu yang saya lihat di salah satu pondok pesantren yang besar. Pondok pesantrennya besar, jadi mungkin entah bisa mengadakan sendiri atau bantuan dari pihak ketiga. Tapi kayak kompor ditutup kayak open gitu, di dalamnya ada apinya. Barang-barang yang berbahaya termasuk pembalut, pampers itu dimasukkan di situ, dibakar. Gitu. Ada lagi yang telaten yang namanya pembalut atau pampers itu ada gelnya ya. Nah, gel itu menyerap air. Tadi Pak Yai cerita kalau menyerap air dibuang ke sungai melar. Jadi ada yang pakai pola diberikan ke tanaman karena menyerap air bisa menyimpan air. Lalu setelah itu dibuang di tempat ojo dicampurnya dengan yang ini. Lah akan hanya yang paling sederhana, salah satu pesantren karena keterbatasannya memang pembalut itu dipisahkan, dibakar yang khusus pembalut karena daripada menodai yang lain gitu, menodai sampah-sampah yang lain. Sampahnya sudah dipilah, yang kering sendiri, yang anorganik sendiri, yang organik atau makanan itu juga sudah disendirikan karena
mau dijadikan kompos atau eko apa ya? Bukan ekobrik ada lagi yang nanti bisa jadinya buat ngepel, itu ada aplikasinya, ada aplikasi, diberi zat tertentu, diberikan zat-zat tertentu. Saya dulu sudah download aplikasinya, kayaknya dari PBNO juga, LPBNO ya. Itu ada aplikasi untuk mengolah sampah organik menjadi cair. Silahkan nanti browsing ibu-ibu penyuluh kita dan bapak mahasiswa, ada itu, saya lupa namanya. Gitu nggih. Semoga bermanfaat dan makalah yang juga perlu kita ingat, tanadzafu bikulli mastata'tum. Wis pokoke priye carane sak mampune menjaga kebersihan, merawat bumi. Terima kasih. Oke, baik, karena waktu juga hadiah diberikan langsung aja, Mbak, yang ya. Mana aja biar milih. Boleh kasih ini tiga, siji loro iki enggak padahal. Ya. Coba sini aja. Yang 3 orang ke depan dulu. Ya. Yang 3 orang ke depan dulu. Ya, ke depan aja lah. Ya, silakan ketiga komentator. Ya. Silakan yang 3 orang, Mbak Im, kemudian Mbak Vina, kemudian Mas Lutfi. Silakan bisa ke depan. Ke depan ya, bisa di shoot ya. Oke, silakan Kak Lutfi. Berada di sebelah sini. Ya. Ya. Sini lagi. Mbak Al sini lagi. Ya. Ya. Duduk aja ya biar ya. Oke, silakan Bu Ketua diberikan ini. Sekedar hanya aja sebagai apa namanya? Ya, kenang-kenangan aja. Ya, sama itunya lah. Ya, dua. Nanti yang dibagi. Ya. Oke. Ini ada pulpennya. Iya. Enggak apa-apa, hanya sebagai aja lah. Ya, tiwat aja. Ya, yang pertama tema siapa? Ya, Mbak Im besar. Mbak Im ya. Ya, sama pulpen itu. Ya. Nanti kita setelah ini kita foto bersama di sini. Ya. Oke, laptopnya 2. Iya. Ini hanya persiapan kita 2 hari loh, dari Rabu, Kamis. Ya, hari Kamis, Jumat, ya 3 hari lah. Ya, Mas Lutfi ini. Ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya. Foto bersama di sini, foto bersama dulu. Ya, dengan butuh di sini ada. Yuk, diri. Bentar. Masuk ini. Ya. Ini dalam rangka. Ya. Nanti kita foto bersama semua ya. Oke. Ya. Oke, dihitung. 1, 2. Udah, ya, mati gaya kalau udah foto ini. Ya, silakan bisa kembali ke tempat. Ya, siap. Ya, Pak Lutfi. Baik, nanti kita tutup, ada Mbak Kiai Abdul Hayy nanti untuk mendoakan kita bersama agar kita dapat keberkahan semua. Tapi saya satu hal yang ingin sampaikan dari Mbak Im tadi. Mbak Im tadi yang sampaikan, yang pertama jangan bosen ya untuk menyampaikan terus-menerus itu. Karena di Al-Qur'an itu Allah sampaikan ada surat Ar-Rahman yang diulang sampai 31 kali itu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengingatkan kita aja sampai 31 kali. Apalagi sampean. Saya kalau mengingatkan istri berapa kali? Ya artinya kita butuh namanya pembiasaan, butuh namanya tadi mengurangi punishment, mengurangi untuk hukuman. Karena kemarin saya kemarin dengan teman-teman dari FKDT Kecamatan Tersono, kemudian dari Batku LPG Kecamatan Tersono, sowan ke Gozaim, salah satu disampaikan Gozaim begini. Pesantren, anak-anak madrasah, anak-anak TPQ sekarang dunianya memang sudah berbeda dengan dunia zaman dulu. Dunianya sudah dunia digital, dunianya sudah tidak menggunakan dunia yang lagi-lagi kabeh ditakzir. Sekarang bagaimana mengurangi tadi? Mengurangi takziran di mana? Di Pondok Lasem itu nggak ada lagi takziran yang sifatnya tadi keras, nggak ada lagi.
adanya banyaknya adalah memberikan tadi reward. Jadi ada kita melarang, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lebih mengajak itulah. Baik, peserta diskusi yang kami hormati, tepat kurang 5 menit kita berdiskusi hampir selama 2 jam ini berkait tentang lingkungan, dan salah satu yang menjadi rekomendasi buat kita bersama. Dan dari Pondok Pesantren Hayatus Syafiyah inilah proyek kita akan kita jalankan bersama. Bagaimana kita akan gerakan bersama terkait kita adopsi terkait gerakan yang namanya pesantren hijau. Nanti bagaimana nanti anak-anak untuk pesantren biar punya pendidikan, punya ilmu terkait bagaimana pemilahan sampah. Tentu nanti tidak hanya di kita, sudah ada Badan Lingkungan Hidup, ada pemerhati lingkungan, ada LSM-LSM yang bergerak di dunia itu. Nanti akan kita coba ajak ke sini untuk kita belajar bersama. Syukur-syukur tadi yang disampaikan Pak Lutfi tadi, alatnya dengan segala perangkatnya juga diberikan ke sini. Sehingga anak untuk milah, bolehlah kita milah plastik ini. Tapi persoalan kedua, ketiga adalah tadi, buangnya itu mau ke mana? Orang Bawang kalau buang sampah, sekarang nggak bisa lagi di mana? Di Surjo, sudah ditutup itu. Sampahnya sudah luar biasa. Sekarang kalau mau buang sampah harus kemana? Ke Kandeman. Biaya berapa biaya operasionalnya? Dan itu tidak semua desa menggunakan itu. Sidoarjo sudah ada belum? Belum ada. Nah, kita akan memulai Sidoarjo dari mana? Dari pesantren Hayatus Syafiyah. Baik, selanjutnya dan kita titipkan setelah ada kegiatan ini, tidak lanjutnya kita titipkan kepada penyuluh-penyuluh agama Islam di Kecamatan Bawang untuk merawat, meruat dan menindaklanjuti ini. Mbak Im, Nur, Vita, Arosidin, Kang Niam dan sebagainya, ada pilot yang harus dijalankan terkait bagaimana menggunakan gerakan pesantren hijau itu dihidupkan. Nanti kerjasama supportnya ada di BLH, besok kita diskusi bersama dengan Badan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Dan mohon doanya, mohon Pak Kiai Abdul Hayy untuk bisa mendoakan kita bersama, bisa dihadirkan ke sini Mbak Hil, Bapak, apa? Jamaah, tunda. Oh masih di belakang, kita tunggu. Baik, sementara kita tutup dulu. Kalau kemudian ada hal-hal yang bisa disampaikan mungkin sambil menunggu Pak Kiai Abdul Hayy untuk closing penutup kita sampaikan dulu Pak Alif untuk 2 menit closing penutup ya. Closingnya 2 menit, Ibu Haja Al Mukarramah 2 menit. Setelah itu kita akan mengamini bersama doa untuk kita bersama, terutama buat teman-teman penyuluh agama Islam yang dalam rangka dari ulang tahun yang pertama ini. Mudah-mudahan penyuluh selalu bisa memberi warna, selalu bisa memberi manfaat, menebar manfaat dimanapun kita berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon Pak Alif, silahkan Kang Alif untuk closing penutup 2 menit ya. Iya, terima kasih waktunya. Intinya itu sih, saya mengajak keterkaitan dengan lingkungan ini karena ini menjadi hal yang sangat penting. Agar apa? Ketika kita bisa menjaga alam ini, lingkungan ini, terutama dalam hal kebersihan, baik polusi dan sebagainya, itu juga akan berdampak baik untuk diri kita, untuk kitanya sendiri. Contoh, ketika kita membakar sesuatu yang memang itu berbahaya, seperti halnya pampers ataupun sampah-sampah yang lain, itu akan berdampak pada kulit kita. Karena kemudian kita akan gatal dan sebagainya atau penyakit kulit yang lain. Ataupun misal ke pepohonan, itu juga akan berdampak pada penyakit pohon. Mungkin itu. Kalau untuk penutupannya gini Pak, seimbang dengan semuanya, dengan alamnya, dengan semuanya, karena itu ada manfaatnya. Tapi ketika kita tidak bisa seimbang dengan itu semua, maka akan ada kerugian di antara manusianya atau alamnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semua kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun ya Mbak? Jangan lupa pantun. Al-haqqu
bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidhamin. Kebenaran tanpa manajemen, tanpa pengelolaan akan kalah dengan kebatilan yang dimanajemeni atau diorganisir. Merawat bumi, menjaga kebersihan itu adalah kebaikan. Kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan kita adalah amanah yang harus kita rawat dan kita jaga, dan semoga menjadi sedekah untuk kita semua. Dan jika itu dilakukan sendiri-sendiri, maka akan menjadi berat dan akan menjadi lama proses terwujudnya impian kita bersama. Pesantren hijau akan sulit terwujud jika kita berjalan sendiri-sendiri. Sing penting aku wis resikan, sing penting aku wis buang sampah sakarepe kanca kuliyane. Yang harus kita bangun adalah ayo bareng-bareng, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling bergandengan tangan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Semoga dengan kebersamaan terus kita bergerak menjadi lebih baik untuk mewujudkan megono, menjaga diri lan keluarga saking api neraka bisa kita wujudkan bersama, dan pesantren serta lingkungan kita menjadi pesantren yang dan kampung negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya tadi closing penutup dari Mas Alif sama Mbak Al tadi berarti berakhir sudah acara kegiatan pada kita siang hari ini, dan mari acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan mohon maaf dan terima kasih kepada keluarga besar pada pesantren Hayatus Safiyah Bakalan Desa Sidoarjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, dan alhamdulillah Romo Kiai Abdul Haji sambut rawuh, dan kita bersama-sama mengharap doa dari beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kangge doa Pak Abdul Haji niki sekaligus kula sampaikan. Alhamdulillah wau sudah diterima dengan baik. Sudah dijamu, tadi kita diskusi bareng-bareng bersama santri. Kesimpulannya apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian ikhtiar kita bersama, berawal dari Pondok Pesantren Hayatus Safiyah. Mudah-mudahan gerakan terkait dengan Pondok Pesantren Hijau, terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah akan kita mulai dari Pondok Pesantren Hayatus Safiyah. Mudah-mudahan dari Hayatus Safiyah inilah banyak program yang nanti akan ditelurkan, akan kerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya mari kita amini bersama doa beliau. Niki permohonannya doa pertama, karena ini hari ulang tahun Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia. Mudah-mudahan Penyuluh Agama Islam niko tansah dipun paringi keberkahan semuanya, biar selalu menebar manfaat dimanapun penyuluh berada. Kemudian yang kedua, diberikan kesehatan dan pokoknya mun kabeh pokoknya kira-kira penyuluh agama Islam dan semua yang hadir di sini, semua masyarakat betul-betul mencintai lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma subhanaka Allahumma ahlana laka adnaka Allah falakal hamdu idza radita wa rahmatan wa amnu Allahumma shalli ala Muhammadin awwalin wa shalli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tas'adu wa man 'alaiha wa anta khairin Allahumma inna nastahfiduka wa nasta'udiruka adyanana wa imanana wa tauhidana wa syahadatana wa anfusana wa ahlina wa auladana wa talamidana wa ahlina wa ma fi amalina wa ma'tadana firah wa ma'tadana Allahumma jamilna wa yaum bil afiyah wassalamah wa aghna wa yaum bit taqwa wal istiqomah wa aidna wa yaum mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi warzuqna kamalal mutabati wa batina ya arhamar rahimin Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlil huda wa amal ahlil yaqin wa munasahat ahli taubah wa azma ahli sabri wa jalal khasyati wa talab al-rubati wa ta'abbud al-wara'i wa irfana bil ilmi hatta wafaka Allahumma inna nas'aluka mu'awatan tujizuna amma asyika hatta na'mal amal nastahiku biridhoka wa tanasihaka fit taubati wa khawfa minka hatta nukhlisaka nasihata wa hatta natawakkal alika fil umuri kulliha wa hatta nakuna ahsana dhanni bika subhanaka khaliqul Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa ahlina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi jami' ma razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sayr asma'i wa sifat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa tarfa'u biha darajatina wa taqdi biha hawaijana wa taqdi biha hawaijana wa tahdi biha qaumana wa tukhlisuna bi sa'adati wal karamati ma dzurriyyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa atba'ana wa talamidana wa tarzuqna Allahumma tamama rahmatika wa tamama ni'matika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim ala Muhammadin wa ala tarzaqta wa mata wa hayatan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama' Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala kibari ismail wa ishaq Inna rabbi la sami'ud du'a Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Amin 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 doa Nabi Jahi Sayyidil Mursalin wa bi karamati sultan wa uni Abdul Qadir Jilani wa tahiyatul salam
wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun ngapuntenipun kakada dalam keadaan sak napa kawonten sak wontenipun sepeda malih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, nggih. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, maka sudah berakhir seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Segala kurangan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.